Selamat mendengarkan podcast ini. Dari survei, analisa, studi sosiologi membuktikan atau menunjukkan bahwa ketika dunia mengalami reses, ketika manusia menghadapi berbagai kesulitan, masalah, maka agama menjadi tempat pelariannya. Gereja dianggap sebagai solusi. Hal ini bisa dibuktikan, saudaraku, di negara-negara maju di mana manusia tidak terlalu merasa memiliki masalah-masalah yang berat, maka mereka tidak berpaling kepada agama. Agama menjadi tidak laku, kurang konsumtif. Di negara-negara yang maju, negara-negara yang maju, di mana manusianya menikmati kelimpahan, kemakmuran dari segala pemenuhan kebutuhan jasmani, maka Tuhan tidak merasa dibutuhkan. Tetapi suatu masyarakat yang menghadapi berbagai ancaman, baik ancaman dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan berbagai aspek lainnya, maka masyarakat akan menjadikan gereja dalam konteks hidup orang Kristen sebagai tempat pelariannya. Di sini para rohaniwan menjadi penting. Para pendeta dibutuhkan. Sebenarnya suasana ini suasana yang kondusif. Suasana yang mendukung tercapainya tujuan, yaitu tujuan keselamatan, di mana orang-orang yang merasa membutuhkan Tuhan, orang-orang yang mencari jalan keluar dari persoalan dan permasalahan hidupnya tersebut, dapat digiring menemukan keselamatan secara benar, memahami keselamatan secara benar. Tetapi saudaraku sekalian, di pihak lain, orang-orang yang merasa membutuhkan Tuhan ini bisa menjadi objek atau korban dari manipulasi para rohaniwan atau pendeta yang tidak mengerti arti keselamatan yang diajarkan Alkitab. Mereka menjadi orang-orang yang sangat empuk dieksploitasi, dihisap, dimanfaatkan. Dan salah satu teknik penipuan yang terjadi adalah pengajaran yang menyatakan atau mengatakan bahwa umat membutuhkan perantara untuk menjangkau Tuhan. Umat tidak bisa menjangkau Tuhan sendiri, harus ada perantara. Orang-orang yang memiliki karunia khusus, orang-orang yang punya kehebatan-kehebatan tertentu, yang bisa menjadi pengantara antara umat dan Tuhan. Jadi jangan heran kalau banyak hamba Tuhan atau pendeta yang mencoba, walaupun tidak secara vulgar, tetapi mencoba menunjukkan bahwa dirinya hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, hamba Tuhan yang istimewa, hamba Tuhan yang dianggap VIP. Dan kalau didoakan hamba Tuhan ini, atau dilayani hamba Tuhan ini, atau ke gereja hamba Tuhan ini, maka umat akan lebih mudah menjangkau Tuhan. Tentu maksud menjangkau Tuhan adalah supaya memperoleh jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Dengan mengatakan ini, saya tidak menuduh mereka yang bersaksi mengenai pengalaman-pengalaman spiritual yang hebat, dahsyat, spektakuler sebagai sarana untuk menipu sesamanya. Saya tidak mengatakan begitu. Ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau menyaksikan pengalaman spiritualnya untuk memberkati. Tetapi tentu tidak sedikit, karena dorongan bisa menjadi dalam tanda kutip pendeta yang laku atau hamba Tuhan yang laku, yang dibutuhkan, dianggap penting, dihargai, dicari,
maka dia harus menunjukkan kehebatannya. Dia harus menunjukkan kelebihannya. Nah, hari ini kalau kita jujur melihat kehidupan banyak orang Kristen, mereka masih terintimidasi dengan pemikiran bahwa mereka tidak bisa menjangkau Tuhan sendiri. Mereka membutuhkan pengantara. Doa mereka tidak manjur. Doanya tidak mentok sampai Tuhan. Tidak mampu beriman, tidak punya karunia iman, dan seterusnya. Saudaraku, akibat dari pola berpikir yang salah ini, dari pengertian yang salah ini, menyedihkan, saudara. Menyedihkan. Korbannya luar biasa mengerikan. Sebab orang-orang ini akan tidak merasa sebagai bagian dari Tuhan, bagian dari hidup Tuhan sebagai Bapaknya. Tidak bisa berdiri sebagai sekutu Tuhan dan tidak merasa sebagai sekutu Tuhan. Di sini tanpa sadar Tuhan dituduh sebagai diskriminatif. Di sini Tuhan dituduh sebagai pilih kasih. Di sini Tuhan dituduh sebagai membeda-bedakan. Coba saudara renungkan. Ada orang-orang yang tadinya sebagai pedagang, lalu merasa terpanggil menjadi full timer. Ia tinggalkan pekerjaan sekulernya sebagai pedagang, lalu jadi full timer. Tidak lama jadi full timer. Dia akan menunjukkan PD-nya, yakin dirinya bahwa dia jadi pengantara. Doakan orang, mendoakan orang, mencurahkan berkat, melepaskan damai. Mengerti, saudara? Mungkin ada suara-suara yang kita bungkam. Ada teman pedagangnya berkata, baru kemarin gue kenal lu gak begini. Secepat inikah kamu jadi pengantara antara umat dan Allah? Coba kalau saudara kirim mahasiswa atau anak sekolah Alkitab, 3 tahun pulang kampung, 3 tahun pulang ke rumah, waduh. Tidak sedikit, tidak selalu begitu. Mereka yang begitu yakin diri sudah jadi pengantara antara Allah dan umat. Papinya pun juga, maminya pun juga, keluarganya juga mensahkan itu. Kalau tadinya dia tidak ada gitu ya, lalu rumah ada masalah atau ada kuasa gelap, mereka doa sendiri. Begitu ada, ini ayo kamu yang doa. Seolah-olah dia sudah punya kehebatan dengan 3 tahun sekolah Alkitab. Saudara ngerti maksudnya? Saya tidak mengatakan salah sama sekali. Bisa saja, apa salahnya sih? Anak kita yang kita kirim sekolah Alkitab lalu pulang ke rumah kita suruh berdoa. Tetapi kalau kemudian kita berpikir bahwa dengan 2-3 tahun, apalagi 4 tahun jadi sarjana teologi ya, dia sudah bisa menjadi pengantara antara Allah dan umat. Waduh, saudara, betapa diskriminatifnya Tuhan, ya. Dan kenyataan yang kita lihat ada orang-orang Kristen yang bukan hanya belasan tahun, puluhan tahun jadi Kristen. Tidak punya keyakinan diri dia bisa menjangkau Tuhan. Ada penginjil lulus sekolah Alkitab, datang ke gerejanya, dikit-dikit, tolong kamu yang doa. Dikit-dikit kamu yang doa. Padahal bapak-bapak ini sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi tidak punya keyakinan diri untuk bisa menjangkau Tuhan. Nah, saudaraku, saya mengingatkan bahwa yang bisa menjadi pengantara antara umat dan Allah Bapa hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mulai mengajarkan kepada jemaat Tuhan untuk mandiri. Untuk mandiri. Ini bukan karena pendeta malas. Ini bukan karena pendeta enggan mendoakan. Tetapi karena memang setiap kita memiliki hak yang sama untuk menjangkau Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, kalau seseorang sudah merasa perlu pengantara, dia memandang Tuhan sebagai Tuhan yang diskriminatif, atau memang menerima Tuhan yang diskriminatif, sama seperti ilah, dewa, setan, iblis, yang kalau dijangkau harus lewat dukunnya, pawangnya, mediatornya. Rupanya Tuhan juga begitu, maklum deh. Tapi sebenarnya itu salah. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau berurusan dengan kita pribadi.
Tuhan membuka dirinya, membuka hati dan tangannya selebar-lebarnya untuk menyambut setiap kita. Amin. Nah, akibat dari seorang yang tidak merasa sebagai sekutu Tuhan, parah. Kita harus jujur melihat fenomena real dalam kehidupan ini, dalam kehidupan orang Kristen ini. Kalau orang sudah tidak merasa sebagai sekutu Tuhan, saudaraku, hidupnya pasti dalam kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan. Pasti. Kalaupun dia bekerja mencari nafkah, ia bekerja dengan hati yang takut, khawatir, penuh kecemasan. Tidak sedikit mereka kemudian mendewakan kerja. Saya setuju kalau kita kerja keras, katakan amin. Tetapi mendewakan kerja itu salah. Kerja keras harus, mendewakan kerja tidak boleh. Orang-orang yang mendewakan kerja ini, saudaraku, bekerja didorong oleh ketakutan, kecemasan. Baginya, uang, nafkah, harta yang dapat dia raih dari pekerjaan itu, itulah yang menyelamatkan hidupnya. Orang-orang seperti ini hidupnya bergantung kepada kekayaan. Padahal kalau kita membaca Alkitab di Lukas pasal 12 ayat 15, saudaraku, apa yang dikatakan di situ? Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, saya sudah menjelaskan di pertemuan terdahulu. Mengapa kalau uang kita banyak merasa lebih aman, kalau uang kita sedikit merasa kurang aman? Sebab kita terjebak dalam filsafat apa? Kalau. Orang-orang seperti ini berandai-andai. Padahal, saudaraku, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini dalam monitor Tuhan yang sempurna. Semua di dalam kontrol Tuhan yang sempurna. Pertanyaannya, berapa jumlah uang yang saudara bisa miliki, yang saudara yakin dapat menopang keselamatan saudara di dunia ini? Keselamatan di dunia. Ini bukan belum keselamatan kekal. Yakin dengan uang sekian triliun Anda aman naik lift. Yakin dengan uang sekian triliun Anda aman naik mobil. Oke, mobil anti peluru. Dengan mengatakan ini bukan berarti saya tidak setuju kalau saudara punya tabungan. Tentu kita harus hemat, bijaksana seperti semut, ya, yang mengumpulkan bekal pada musim panas untuk musim dingin. Saudara, tentu tidak salah, ya, dengan dasar yang benar saudara memiliki tabungan atau simpanan. Tapi jangan merasa aman dengan sejumlah uang tertentu. Saudara, mau ngotot bagaimanapun juga, dengan uang seberapa banyak pun yang bisa kita raih, itu tidak akan bisa menopang kita. Sebab yang bisa menopang kita adalah Tuhan. Jadi jangan berpikir begini, dengan uang banyak saya lebih aman, Tuhan sebagai tambahannya. Tuhan sebagai tambahan. Pertolongan Tuhan hanya tambahan bila sangat diperlukan. Bila sangat diperlukan. Bila sangat diperlukan. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita percaya, dan memang demikian, kita sekutu Tuhan, berapapun uang yang kita miliki, berapapun kemampuan yang ada pada kita, itu cukup. Itu cukup. Dipandang itu cukup. Ya, kecuali memang kita boros, tidak bisa mengelola uang dengan baik, itu masalah. Itu jadi masalah nanti. Itu jadi problem. Jadi kalau gaji pas-pasan, ya mau tidak mau, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa makan daging, tidak bisa beli barang-barang, ya harus hemat. Tahun depan kalau untuk melanjutkan kontrak butuh uang sekian, ya harus dari gaji yang ada disisihkan untuk tahun depan. Dan berkata hari esok ada kesusahannya sendiri, lalu saudara
tidak bertanggung jawab, itu yang salah. Harus dipisahkan dari uang 2 juta ini 200.000 untuk rumah tahun depan, ya toh? Untuk kontrak rumah tahun depan, atau 300.000 untuk kontrak rumah tahun depan, yang 150 untuk uang sekolah anak. Harus. Tinggal 400.000, ya udah makan nasi sama tempe aja. Tiap hari tuh Pak, ya enggak apa-apa, lebih sehat percaya deh. Sama kangkung, terus tiap hari kangkung, enggak akan mati. Lemes itu hari-hari pertama aja lemes, hari berikutnya udah biasa enggak lemes. Hajar air putih yang banyak. Nah kalau seperti gathering itu baru makan dagingnya. Ingat ya, harus bertanggung jawab ya, ingat itu. Tapi kalau ada apa-apa Pak, misalnya istri sakit begitu, dengan uang segini ya habis dong Pak. Jangan berandai-andai, jalani saja. Jangan berandai-andai, jangan kalau-kalau. Semua dalam kontrol monitor Tuhan. Di Matius 6 ayat 30-33 itu ada pernyataan Tuhan yang tegas. Ya. Matius 6 ayat 33. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang kami makan, apa yang akan kami pakai. Padahal untuk makan pakai pasti sudah ada. Apalagi zaman itu. Apalagi pada waktu itu ketika dunia tidak mengalami resesi seperti hari ini, masyarakat agraris, pasti semua langsam, musim berganti musim itu tepat waktu dan langsam dan nyaman. Kalau untuk makan dan pakai pasti nggak masalah. Jadi kalau berkata apa yang kami mau makan, apa yang kami mau pakai, itu mah alasan. Dasar lu serakah. Amin nggak? Saudara ngerti maksud saya? Khawatir kita itu khawatir yang tidak beralasan. Nggak beralasan. Bilang aja kurang gengsi kalau mobilnya jelek. Bilang aja kurang performance-nya kurang bagus kalau bajunya nggak begini. Bilang aja begitu. Asal udah makan pakaian, pasti bisa nggak? Itu mah pasti bisa. Jadi nggak ada alasan buat khawatir. Nggak ada alasan buat khawatir. Kalau sampai kamu khawatir, memang dasarnya kamu tidak mendahulukan kerajaan Allah. Ada satu kata dalam bahasa Jawa yang nggak ada dalam bahasa Indonesia, gerangsang. Gerangsang itu kayak orang haus, minum masih haus lagi. Lapar, makan, masih lapar lagi. Gerangsang. Nggak ada puasnya. Ingat, jangan jadi termometer. Jadi termostat. Termometer itu dipengaruhi oleh lingkungan. Cuaca, udara, lingkungan, suhu, lingkungan. Korban lingkungan. Orang punya apa, kita pengen punya apa. Orang beli apa, kita mau beli itu. Aduh, rata-rata kita begitu dah, jujur saja. Semua kita termasuk saya. Tapi kita sekarang bertobat. Sudah ada yang bertobat. Kalau saya bicara demikian, saya sudah melewati tahap-tahap tertentu. Saya berterima kasih. Justru ketika kita tidak ngerangsang, Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak punya Allah. Pantesan begitu. Kalau kita punya Allah, tidak perlu takut kamu sekutunya kok, anak-anaknya. Ini pola pikir dirusak oleh orang-orang tertentu yang seolah-olah perlu perantara atau pengantara untuk itu. Tidak perlu. Tuhan bukan Tuhan yang diskriminatif. Tanpa pendeta pun Anda bisa menjangkau Tuhan. Nanti Pak Eras nggak laku, biarin. Emangnya saya mau jual apa, saudaraku? Saya cuma mau menyampaikan firman ini. Terus? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak, ngerti nggak Bapak? Bapak, bukan orang lain, bukan tetangga. Bapak, terus? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting jadi warga kerajaan surga yang baik. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan, mengabdilah kepada Tuhan. Toh kalaupun kamu punya segala benda, harta, uang, itu bukan hartamu, itu milik orang lain, itu milik Tuhan. Hartamu sendiri di kerajaan surga. Ngerti enggak? Hartamu sendiri di kerajaan surga. Bapakmu. Jangan seperti si sulung dalam Lukas pasal 15 yang marah kepada papinya dan berkata, "Papi, anak kurang ajar itu pulang." Si bungsu, "Papi bikin pesta. Kalau saya anak kambing pun tidak papi kasih." Lalu papinya berkata, "Weleh, weleh, weleh. Yang aku punya juga kamu punya. Apa yang aku punya juga kamu punya." Jadi kalau kita mau klaim janjinya, klaim berkatnya, tolol. Bekerjalah semaksimal mungkin, kembangkan potensimu dan nikmati apa yang menjadi bagianmu. Sebab Bapak di surga, saudaraku sekalian, ada Bapak kita yang menyatakan apa yang Bapak punya, kita punya. Nah, kalau dia Bapak, permintaan-permintaan yang kita naikkan kepadanya tidak perlu pakai rayuan, bujukan, atau lobby. Emangnya pejabat tinggi mesti di lobby supaya kasih tender, membantu proyek? Tidak perlu sama sekali. Apalagi dengan paksaan-paksaan. Saya setuju saudara membuat doa semalam suntuk untuk menghampiri Tuhan, lepaskan beban pikiran dari hal-hal duniawi. Tapi kalau kita doa semalam suntuk untuk meminta sesuatu supaya Tuhan tergerak, itu kurang ajar. Itu yang saya lakukan dulu. Saya pernah bertahun-tahun doa semalam suntuk, ternyata juga pembangunan gereja terhambat bertahun-tahun. Kalau saya ingat hari ini, iya ya waktu itu ya. Tapi dasar kita itu kan laku wajibnya maju tak gentar. Maju terus, hajar terus, doa semalam suntuk, nangis terus. Wah, biar Tuhan tergerak. Apalagi itu kan untuk pekerjaan Tuhan, kenapa kita mesti bujuk-bujuk? Emangnya untuk kepentingan siapa? Jangan kita mengemis kepada Bapa di surga. Ada lagu yang bagus mesti dinyanyikan dengan baik. Kalau tidak disertai dengan pengertian yang benar bahaya, ya. Tapi kalimat-kalimatnya bisa benar, cuman penyanyinya harus dilengkapi dengan pemahaman yang benar. Ya, seperti mama pulang bawa oleh-oleh dari pasar maksud saya. Kalau zaman dulu ya, mama ke pasar ingat itu bawa makanan yang bisa dimakan cepat saji. Ada sesuatu yang langsung bisa dimakan. Jadi kalau orang tua kita pulang, "Mama pulang, oleh-oleh." Saking kadang-kadang gak ada oleh-oleh, gula Jawa kita embat. Ingat ya, waktu kecil kita gitu. Gula Jawa. Kalau gula Jawa apa? Kelapa. Dipotong kelapanya. Atau gula Jawanya. Mama motong juga, nih gula Jawa. Gitu ya. Tapi biasanya bawa oleh-oleh. Entah buah, entah ketuk, entah apa deh mesti bawa deh, ya. Jenang sumsum, masih inget. Atau kue itu tuh kue yang dimuter-muter gitu. Zaman dulu kan ada kue yang, iya, yang keras, gitu, enteng-enteng gitu ya. Waduh zaman dulu gitu. Gitu pulang, wah langsung. Bayangkan kalau anak tuh belum lari tas, aku juga. Nah, jangankan oleh-oleh, semua ini kamu yang makan. Mama masak, lebih sehat, lebih baik. Orang tua, gak perlu kita curigai dengan rengekan-rengekan. Pagi muka-muka, belanjaan lah. Aku. Kalau aku sambil bercanda gak apa-apa, kalau serius, aku loh. Lama-lama bakyak kena kepalamu. Bakyak itu sepatu dari kayu nih, zaman dulu kan orang pakai bakyak. Kalau itu berkat rohani, hikmat, kebijaksanaan, saya setuju. Tapi kalau itu berkat jasmani, aduh, kok gak percaya loh sama Bapak. Lalu karena gak dapat cari pendeta yang sakti.
Kan gitu. Mungkin aku tidak bisa menjangkau Tuhan dengan doa dan seruanku. Harus ada hopengnya Tuhan. Jadi cari broker deh. Kalau anak Tuhan yang dewasa, saudaraku, orang yang dewasa rohani akan berhenti dari permintaan-permintaan untuk dirinya sendiri. Berhenti. Segala permintaannya pun untuk Tuhan. Sekutu Tuhan. Jangan khawatir kalau kita sudah kerja keras penuhi bagian kita, saudaraku. Kita sekutu Tuhan. Akhirnya semua yang kita minta kepada Tuhan pun bermuara pada kepentingan kerajaan Tuhan dan kemuliaannya. Jadi doa yang penuh dengan bujukan dan pemaksaan menandakan doa yang dinaikkan oleh orang percaya yang belum dewasa, yang egois, yang tidak memuliakan Tuhan tapi memuliakan dirinya sendiri. Kadang-kadang saudaraku sekalian, untuk manusia saja kita suka mau menyenangkan, ngikuti maunya. Tapi untuk Bapak di surga kita sering tidak mau ngerti. Kita sekutu Tuhan. Jangan ragukan sama sekali, saudaraku. Jangan ragukan sama sekali kasihnya. Doa semalam suntuk boleh dilakukan, tapi jangan sebagai alat untuk membujuk Tuhan, seolah-olah Tuhan bisa tergerak kalau doanya melolong-lolong dengan teriakan dan air mata. Seolah-olah Tuhan itu seperti mesin truk diesel yang harus dipanasin dulu, klek. Dulu begitu mesinnya. Klek. Baru jalan. Ada pemanasan. Jangan begitu. Jangan saudara samakan Tuhan dengan Badara Guru, Badara Narada, yang kayangannya bisa digunjang-ganjingkan oleh Gatot Kaca yang puasa. Atau ada siapa yang berpuasa di bumi, berpuasa sampai gunjang-ganjing kayangan. Lalu Badara Guru berkata, Dinda Badara Narada, ada apa Adinda di bawah? Siapa yang puasa sedemikian sampai kayangan gonjang-ganjing dan aku jadi vertigo? Ini harus segera dihentikan, Adinda. Turunlah, tanyakan kepadanya apa yang dia minta. Lalu Badara Narada turun. Dan ternyata ada seorang petapa yang meminta satu dari sekian banyak bidadari. Kembalilah Badara Narada kepada Badara Guru dan berkata, Kakanda, ternyata ada petapa tua yang belum menikah, yang berpuasa siang malam untuk bisa mendapatkan jodoh, dan nyanyiannya I don't like sleep alone. Coba dengarkan Badara Guru, Kakanda, lagunya I don't like sleep alone. Stay with me, don't go. Oh begitu. Ya udah, kasih aja bidadari, kasih aja. Daripada begini. Tetapi Kakanda, apa enggak kasihan sama bidadari kawin sama orang tua begitu? Ya mau kata apa? Daripada kita vertigo tiap hari. Mana enggak ada obat sakit kepala lagi di sini, enggak ada puyer. Udah kasih. Saudara pikir Tuhan seperti itu? Wah, kasihan. Itu faktanya kan? Kalau saudara mengalami atau punya pengalaman saudara berdoa sungguh-sungguh sampai Tuhan lalu tergerak, lalu Anda jangan jadi presiden. Ini presiden buruk. Wah, Tuhan bisa diatur ini. Tuhan bisa diatur. Pak Pendeta, saya sudah enggak kerja nih Pak 2 tahun. Lalu sudah berdoa? Sudah Pak. Doanya gimana? Ya saya minta Tuhan tolong. Oh salah. Kamu harus mutih 7 hari. Mutih artinya makan serba putih. Kalau orang Jawa itu nasi saja. Tapi karena dia nggak tahu mutih itu ternyata nasi putih, dia juga makan bengkoang, dia minum susu. Yang penting putih. Ada lagi yang begini. Kamu berdoanya gimana? Sampai nggak dapat kerjaan sekian lama, doanya bagaimana? Ya saya berdoa Pak pada Tuhan. Jam berapa? Ya jam berapa aja. Salah. Jam 12 teng. Jadi begitu teng jam 12.
Kamu berdoa. Itu kalau jam 12 Tuhan lagi gak sibuk. Tuhan lagi gak sibuk, lagi gak banyak urusan. Sekarang kau doa jam 12 siang, banyak orang lagi berdoa rame-rame. Ibarat saluran lagi penuh online, crowded, jaringan sibuk. Kamu gak didengar atau kurang diperhatikan. Ibarat SMS, kamu yang kesekian juta belum kebaca. Jam 12 begitu kamu berdoa, teng langsung. Yang teng pertama itu yang didengar. Teng. Oh Tuhan, langsung Tuhan dengar. Apalagi kalau Tuhan lagi setengah-setengah ngantuk. Tuhan akan berkata, daripada gua repot diganggu tidur gua, udah malaikat jawab. Apa yang dia minta, apapun kasih aja. Apalagi dalam nama Yesus, udah kasih aja deh. Saya pikir Tuhan itu begitu. Aduh, jangan begitulah saudaraku. Jangan menjolimi Tuhan dengan cara begitu. Orang Kristen yang dewasa, orang yang membawa doanya dalam percakapan atau dialog. Dia tidak akan menyampaikan permohonan-permohonan yang hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia sekutu Tuhan. Apalagi menyadari bahwa dia terciptanya untuk Tuhan. Wah, sudah. Dia tidak akan pernah membujuk-bujuk Tuhan. Tuhan, ini pekerjaanmu. Butuh dana sekian banyak. Haleluya, amin. Udah. Tuhan kasih, kita kerjakan. Tuhan gak kasih, kita gak usah kerjakan. Emangnya siapa yang rugi? Tapi berhubung kita punya beban, tentu kita akan mikir gimana caranya menyelesaikan pelayanan ini. Begitu. Tetapi tetap dalam penyerahan kepada Tuhan. Orang yang menjadi sekutu Tuhan itu ya, kalaupun diberkati, ucapan syukurnya juga tidak berlebihan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berikan rumah untuk saya. Terima kasih Tuhan memberikan saya mobil. Terima kasih gaji saya naik. Terima kasih, kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, kau baik banget. Itu lebay. Kata anak saya sekarang bukan lebay. Yang lebih hebat dari lebay, libron. Pak, kalau lebay itu ada kurang hebat lagi Pak, ada yang libron katanya. Oh ya udah, libron deh. Istilah anak muda aja, lebay. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mempercayakan rumah ini kepada saya bisa bernaung, tidak menyulitkan orang lain. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan menambahkan gaji sekian, aku bisa mendukung pekerjaanmu. Titik. Oh Tuhan, sungguh baik, sungguh baik. Capek lihatnya. Ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan pun bukan hanya berdasarkan kita diuntungkan, tapi Tuhan diuntungkan. Ucapan syukur yang berangkat dari rasa untung, aku sehat, aku terhormat, aku kaya, aku berhasil. Egois. Egois. Oh Tuhan, terima kasih telah jadi gereja ini. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tidak usah kali. Ini gerejanya Tuhan. Terima kasih kau percayakan gereja ini Tuhan. Aku akan mengelolanya untuk kepentinganmu. Sehingga jemaatmu tidak pindah sana pindah sini. Sudah rumah yang tetap untuk bisa bersekutu mendengar firmanmu. That's it. Tidak usah pakai, oh Tuhan terima kasih, sungguh baik. Emangnya diuntungin siapa? Terima kasih Tuhan, anak saya naik kelas, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati usahaku, puji Tuhan. Menjadi sekutu Tuhan ini saudaraku, di pihak Tuhan ini saudaraku, akan nampak itu gejala-gejalanya. Selama ini kalau saudara mengucap syukur, dasarnya karena Tuhan diuntungkan atau anak diuntungkan. Bahkan ketika saudara menerima sesuatu yang menyenangkan hati saudara pun juga ucapan syukurnya tidak berlebihan-berlebihan. Terima kasih Tuhan, aku belum pernah melihat danau Toba. Sekarang aku lihat indah sekali pemandangan ini. Amin, sudah. Udah. Yang penting Tuhan diuntungkan. Dulu kalau saya mau khotbah ya, waduh doanya sampai nangis-nangis gimana gitu loh. Kadang-kadang sampai berlutut di kursi gini. Urapi hambamu. Bukan pakai, tapi pakai. Bukan urapi hambamu. Sampai montrat semua itu. Urapi hambamu. Pakai secara luar biasa. Yang dahsyat. Namamu dimuliakan. Muliakan. Begitu selesai kebaktian diurapi dahsyat, wah luar biasa. Dia bilang terima kasih kau mengurapi aku Tuhan. Dahsyat, namamu dimuliakan. Padahal dia senang dia. Kalau jujur nih, khotbahku jadi bagus, orang menilai saya hebat. Besok diundang lagi.
Emang aku beda dengan pendeta lain. Emang aku lebih hebat dari pendeta lain. Kita harus membangun kehidupan yang merasa sebagai sekutu Tuhan. Dan kita melakukan semua untuk kemuliaannya. Oleh sebab itu menghayati sebagai sekutu Tuhan itu hal yang sangat mutlak. Sangat mutlak. Menghayati kehidupan sebagai sekutu Tuhan sangat mutlak. Dan yang merusak seperti yang saya sampaikan pada awal khutbah ini, seolah-olah perlu pengantar untuk menjangkau Tuhan, harus dibuang konsep itu. Itu konsep yang salah. Setiap kita punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Cari Tuhan, kebut, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda bisa. Kalau saudara melihat kok orang bisa ya begitu dekat dengan Tuhan, dia ngebut. Saya ingatkan bahwa dalam diri kita itu ada keistimewaan. Ada potensi-potensi yang terselubung, tersembunyi. Kalau tidak dibangkitkan dengan nekat, nggak muncul. Misalnya, kalau saudara biasa lari 20 km per jam, begitu dikejar anjing 40 km, jadi larilah terus seolah dikejar anjing. Biasa lompat 1 meter 20 cm, begitu ada huru hara bisa 2 meter lompat. Kok bisa begitu gila? Orang kalau udah nekat. Waktu penjarahan saya lihat ada seorang ibu yang ngangkat TV besar. Bener. Itu biasanya 2 orang. Itu pun laki-laki. Ini ibu-ibu. Karena berebut dia bisa kuat. Setelah itu mungkin remuk-remuk kali tulangnya. Kenapa kita nggak nekat? Cari Tuhan nekat. Cari Tuhan nekat. Sampai Anda jadi sekutu Tuhan, menghayati sebagai sekutu Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Amin.